Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru yang hebat. Perkenalkan, saya Yudi Setiawan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Gunung 01. Bapak Ibu guru yang hebat, izin memaparkan demonstrasi kontekstual menurut Ki Hajar Dewantara. Adapun dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu antara pengajaran dan pendidikan dibedakan. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan diartikan sebagai tuntunan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran guru sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah guru harus berpihak pada murid sehingga mampu menuntun sesuai dengan kodratnya baik itu kodrat alam maupun kodrat alam. Kita sebagai pendidik harus mampu meningkatkan potensi yang dimiliki masing-masing setiap peserta didik. Tentunya kita mengenal semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di antaranya yang pertama yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya guru harus mampu memberikan suri tauladan bagi peserta didiknya. Di sini guru harus memberikan contoh yang baik karena apa yang kita lakukan akan dicontoh oleh anak didik kita. Yang kedua yaitu Ingmadio Mangunkarso, yang artinya guru harus mampu membangkitkan dan memberikan semangat bagi peserta didiknya. Kita sebagai guru harus dapat memotivasi, memberikan semangat agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal. Selanjutnya yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, yang berarti guru harus memberi dorongan atau motivasi kepada peserta didiknya supaya anak dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak pada murid. Salah satunya merdeka dalam belajar. Anak diberi kebebasan dalam mengembangkan bakat dan minat dalam belajarnya. Kemudian yang kedua, kreatif dan inovatif. Anak diberi kebebasan dalam mengembangkan inovasi dan kreativitasnya dalam proses pembelajaran. Kemudian terbuka terhadap perkembangan zaman. Saat ini kita harus sebagai guru mendidik murid sesuai dengan perkembangan zamannya, yaitu tidak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi. Baik Bapak Ibu, berikut ini contoh penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di antaranya, pada pagi hari, Bapak Ibu guru sudah menyambut anak didiknya supaya lebih semangat ketika memasuki lingkungan sekolah. Dapat juga melalui dengan pembiasaan sebelum proses pembelajaran dimulai, seperti pembiasaan literasi, pembiasaan peraturan baris berbaris, kemudian kunjungan ke perpustakaan untuk meningkatkan budi pekerti anak-anak. Dapat juga dengan ekstrakurikuler pramuka. Kita juga dapat menerapkan sosiokultural budaya lokal, khususnya budaya Betawi. Kita dapat melakukan melalui P5, begitu juga dengan Market Day, yaitu melestarikan budaya kuliner masyarakat Betawi. Begitu juga melakukan festival budaya pada kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak pula kodrat zaman kita mengenalkan teknologi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memberi kebebasan murid supaya berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya, ini dapat dibuktikan dengan prestasi-prestasi yang diraih oleh anak didik kita, seperti prestasi di bidang olahraga, prestasi di bidang aksi bela diri seperti karate dan pencaksilat, prestasi di bidang seni tari, begitu juga prestasi di bidang mata pelajaran atau OSN. Tantangan yang dihadapi sebagai pendidik pada saat ini yaitu masih rendahnya minat belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian, pelaksanaan pembelajaran belum melibatkan peserta didik secara aktif, masih berpusat pada guru.
Adapun solusi atau pemecahan masalah terhadap masalah tersebut yaitu kita dapat menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif dan inovatif agar peserta didik lebih berminat mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian, kita juga dapat mengikuti pelatihan yang dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita harus selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman terutama untuk meningkatkan potensi peserta didik kita. Dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan sebagai tuntunan yaitu tuntunan dalam tumbuh hidupnya peserta didik sesuai kodratnya. Mendidik peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman serta menumbuhkan budi pekerti yang luhur. Mari kita berupaya sebagai pendidik untuk menerapkan dasar-dasar pendidikan atau filosofi yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Sebagai penutup, berikut puisi untuk menghargai perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara, kau adalah pahlawan pendidikan. Berkat pemikiran dan jasamu, seluruh bangsa Indonesia dapat merasakan sentuhan pengetahuan. Ki Hajar Dewantara, sinar dan cahayamu telah membawa perubahan ke dunia pendidikan yang lebih maju. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup